Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi pembelajaran fisika ya. Kita bahas di pertemuan kedua, masih bab dinamika rotasi ya. Tapi kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu kita bahas tentang energi gerak, translasi, dan rotasi nih. Seperti kita lihat pada gambar, apa sih perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi? Jadi kalau misalkan gerak translasi itu adalah biasanya dia bergeraknya ke samping, dia ke kiri, ke kanan, itu adalah gerak translasi. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang berputar pada porosnya. Dan juga gabungan dari gerak translasi dan rotasi yaitu disebut menggelinding. Dia bergerak secara rotasi dan translasi. Nah, ini ada rumus-rumus, ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi, dan energi potensial. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada energi gerak translasi dan rotasi. Jadi, untuk pembahasan ini, misalkan kita lihat fokus kepada si roda mobil. Dia menggelinding pada bidang miring dari ketinggian H sampai ke bawah. Nah, maka energi total yang terjadi pada si roda yang menggelinding itu terjadi ada energi mekanik dan energi kinetik, ya kan? Nah, di mana energi mekaniknya yang biasa kita tahu adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Dan kinetiknya itu terbagi dua. Jadi ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi. Maka kita jumlahkan saja semua energinya. Ada energi potensial di mana M kali G kali H ditambah energi kinetik translasi setengah MV kuadrat ditambah energi kinetik rotasi yaitu setengah I omega kuadrat. Itu adalah energi total untuk si roda yang menggelinding dari ketinggian H. Nah, contoh seperti ini. Ada katrol cakram pejal bermasa 20 kg dan berjari-jari 0,2 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut konstan 4 radian per sekon, maka yang ditanya adalah berapa sih energi kinetik rotasinya? Mari kita hitung bersama-sama ya. Jadi berarti kan di sini kita diketahui adalah massa si cakram pejalnya, berarti masanya itu adalah 20 kg dan berjari-jari 0,2 meter. Jika katrol bergerak rotasi pada porosnya dengan kecepatan sudut tadi apa? Adalah omega 4 radian per sekon. Ditanya berapa sih energi kinetik rotasi? Lihat kita. Energi kinetik rotasi adalah rumusnya ini nih. Ya kan? Berarti ditanya berapa sih energi kinetik rotasinya? Jawab. Maka energi kinetik rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Masukin saja setengah. Nah, lihat di sini karena dia katrolnya cakram pejal berputar pada poros, di mana I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Kita masukin dulu I-nya nih. Setengah mr kuadrat baru kali omega kuadrat. Maka setengah kali M-nya 20 kg dikali R-nya kuadrat berarti 0,2 kuadrat dikali omega kuadrat 4 kuadrat. Berarti ini kita bisa coret ya, 20 ke ini adalah 10. Jadi ini bisa kita coret lagi. Kalau kita coret adalah ini 5. Berarti sisa 5 kali 0,2 kuadrat kali 4 kuadrat. Jadi 5 dikali 0,04 ya kan, dikali 16. Coba kalian hitung, berarti 5 dikali 0,04 dikali 16, berarti 5 kali 0,04 kali 16 yaitu 3,2 Joule jawabannya. Oke, ini adalah energi kinetik rotasinya. Paham ya? Kita lanjut. Ada kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar apa sih? Dia itu suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Jadi ada sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma torsinya sama dengan 0. Berarti keadaan benda itu setimbang nih, tegar, tetap. Dia tidak bergerak, tidak goyang, tidak
berubah posisinya. Nah, ada syarat kesetimbangannya, ada dua. Yang pertama adalah resultan gayanya harus 0. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. Atau kalau misalnya kita bagi pada sumbu X dan sumbu Y-nya, maka sigma F(X) sama dengan 0 dan sigma F(Y)-nya sama dengan 0. Dan yang kedua adalah resultan torsi harus 0, di mana sigma tau-nya harus sama dengan 0. Di sini ada catatan nih, katanya benda mengalami keseimbangan translasi jika diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu akan tetap diam selamanya, atau kalau misalkan benda itu sudah bergerak berarti dia bergerak selamanya. Yang kedua, benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi jika benda tersebut tidak berputar, ya kan? Atau berputar dengan kecepatan sudut tetap. Misalkan dia itu benda yang tidak berputar, jadi selama ini tidak akan berputar. Kalau misalkan dia sudah bergerak dalam kecepatan sudutan tetap, maka selamanya dia akan terus bergerak. Oke? Nah, contoh seperti ini nih. Pada gambar tersebut, jika batang AB homogen dengan panjang 100 cm dan berat 18 Newton, dan pada ujung B digantungkan beban dengan berat 30 Newton. Batang ditahan dengan tali BC. Tegangan talinya adalah, jadi ada benda nih digantung di ujung batang, ya kan? Batangnya ini dia diikat di salah satu ujungnya nih di sini ke titik C. Nah, agar setimbang, berapa sih tegangan talinya? Jadi agar setimbang itu agar si batang ini tetap tegak, nggak jatuh ya. Maka kita jabarkan dulu. Hal yang pertama itu harus kita jabarkan gaya-gaya yang bekerja pada si benda tersebut nih. Misalkan gini, jadi ini kan tegangan tali ya. Maka di sini ada berlaku tegangan tali T, kita bikin ya. Nah, ini ada beban nih, beban B, kita bikin. Berarti kan dia ada gaya beratnya ke bawah kan? Berarti kita bikin di sini WB, ya kan? Nah, si batang ini dia juga punya berat, ya kan? Maka si batang ini juga pasti punya namanya titik berat. Titik berat itu ada di tengah-tengah di antara panjang batang ini. Kita tarik tengah-tengah sini. Kita bikin di sini W batang ya, atau WAB. Oke? Maka dia terjadi 3 gaya, ada T, WAB, dan WB. Karena si T-nya ini membentuk sudut, kita jabarkan dulu pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya kan? Maka yang kesini adalah T sin theta. Yang kesini ada T cos theta ya. Maka ini bingung. Nah, kita gambarkan arah-arah torsinya, ingat ya. Jadi kan tadi kan berlaku kita dulu deh, berarti kan diketahui panjang AB itu 100 cm ya, atau 1 meter. Dan beratnya berarti WAB-nya itu punya 18 Newton. Nah, pada ujung B digantungkan beban berat dengan 30 Newton, berarti kita bikin W si B-nya kan? WB-nya 30 Newton. Oke. Jika AC 60 cm dan maka berlaku nih, lihat kita torsi. Momen-momen gayanya ingat, kita gambarkan dulu arah torsinya. Lihat. Ini porosnya kan di sini di titik A ya. Maka untuk arah torsi yang WAB, tarik dari poros ke gayanya. Searah jarum jam positif. Yang si WB sekarang tarik dari poros ke arah gayanya. Maka di sini positif. Untuk yang ini berlaku T sin theta atau T cos theta. Nah, dia berlaku T sin theta. Kenapa? Karena arahnya tegak lurus terhadap si lengannya. Maka di sini kita tarik arah momen gayanya, torsinya berlawanan jarum jam, berarti dia minus. Maka nanti berlaku sigma tau sama dengan 0. Maka nanti ada plus tau si WAB ditambah plus tau si WB. Maka karena dia minus, jadi minus tau si T sin theta sama dengan 0. Kita masukin ya, ingat ya, torsi itu rumusnya apa? Torsi itu kan rumusnya apa? Gaya kali si lengan. Maka tau AB, WAB-nya berapa? Berat si WAB-nya berarti berat batangnya itu adalah 18 Newton. 18 dikali lengannya nih dari sini tengah ke porosnya.
Tadi kan 1 meter, berarti di sini 0,5 meter, di sini juga 0,5 meter ya. Maka di sini 0,5 ditambah WB beratnya 30 dikali panjang dari titik B ke porosnya 1 meter kan, dikurang T sin theta dikali dari sini ke porosnya 1 meter sama dengan 0. Maka 18 kali 0,5 9 ditambah 30 kali 1 ya 30 dikurang T sin tetanya tadi diketahui tuh 3/5 sama dengan 0. Maka di sini 39 minus 3/5 T sama dengan 0. Maka kita sini ya. Jadinya 3/5 T sama dengan 39. Maka T sama dengan 39 dikali 5 dibagi 3. Berapa kita hitung? Maka T-nya nanti kita dapat hasilnya 39 kali 5 dibagi 3. 65. Ternyata tegangan talinya itu 65 Newton. Oke, paham ya? Itu adalah contoh soal untuk si kesetimbangan benda tegarnya ya. Kita lanjut. Oke, materi selanjutnya yaitu masih di kesetimbangan benda tegar ya. Di kesetimbangan partikel. Jadi misalkan ada suatu permasalahan seperti ini nih, ada F1, F2, F3. Maka yang terjadi syaratnya itu adalah resultan gaya harus 0. Dimana sigma F sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan 0 dan Fy-nya sama dengan 0. Atau dengan rumus cepatnya nih berlaku perbandingan sin. Kalau misalkan kalian perhatikan pada gambar F1 per sin alfa. Jadi dia itu F1 per sin alfa, sudut di seberangnya ya, seberang garis gaya lurusnya. Sama dengan F2, besar F2 per sin beta. Lihat, F2 lurus perbandingan ke sudut seberangnya, dan F3 per sin gamma. Jadi ini adalah perbandingan sin. Contohnya seperti ini, langsung saja. Misalkan ada gambar seperti ini nih, ada suatu benda M dengan massa 4 kg digantung oleh 2 buah tali membentuk sudut. Nah, agar setimbang, berapa sih besar tegangan talinya? Besar tegangan tali T1 dan T2. Nah, di sini kita bisa berlaku untuk rumus perbandingan sin ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita misalkan kita bagikan sudutnya, ini 60 30, maka di sini adalah 90 derajat ya. Nah, ini 30. Kalau misalnya kita tarik garisnya nih, kita bikin garis pembantu. Ya kan, di matematika ini 30, maka di sini juga sama nih, 30 derajat. Ini 60, maka di sini adalah 60 derajat. Kalau misalnya berarti fullnya di sini adalah 150 derajat karena di sini penyiku 90 derajat. Ini juga sama, di sini juga penyiku, maka sudut fullnya di sini adalah 120 derajat. Nah, ini kita bikin garis gayanya nih. Ini kita bikin W sebesar 40 Newton ya. Ingat, W itu M kali G. Maka berlaku perbandingan sin ya. Berarti T1 per sin berapa? Ini T1 lurus, sudutnya di sini seberangnya itu adalah 120 derajat. Sama dengan T2 per sin. T2 ini lurusannya adalah sudutnya 150, berarti per sin 150 derajat sama dengan W per, lihat nih, W per sin atasnya seberangnya adalah 90 derajat. Nah, kita satu-satu ya carinya karena di sini diketahui W, kita pakai yang pertama adalah T1 per sin 120 sama dengan W per sin 90. Maka T1 per sin 120 berapa nih? Diketahui di sini dibantu. Setengah akar 3 sama dengan W-nya 40 per sin 90. Besar sin 90 berapa? Masih ingat?
Maka T1 sama dengan 40 dikali setengah akar 3. Jadinya 20 akar 3 Newton. Ini adalah besar T1. Maka kalau kita bikin T2-nya sama. Berarti T2 per sin 150 sama dengan W per sin 90 derajat. Maka T2 per sin 150 0,5 atau setengah sama dengan W-nya tadi 40 per 1 ya kan. Maka kita kali silang 40 kali 0,5 atau sebesar 20 Newton. Itu adalah untuk kasus seperti ini, ada benda digantung oleh beberapa tali, maka berlaku perbandingan sin. Oke, lanjut. Nah, masih di kesetimbangan benda tegar, yaitu titik berat. Jadi, apa sih titik berat? Titik berat suatu benda adalah titik tangkap resultan gaya-gaya berat partikel benda tersebut. Atau titik berat benda pada bidang kartesius adalah Z atau X, Y. Titik berat dapat dikatakan sebagai titik pusat suatu benda. Jadi titik berat itu adalah titik pusat suatu benda. Bisa titik massa, titik koordinatnya, titik garis XY-nya, itu adalah titik berat. Sama kayak gini, misalkan kalian perhatikan pada gambar, ada benda yang nggak berbentuk ya, bentuknya abstrak lah. Maka titik beratnya adalah titik pusatnya nih, dianggap di titik Z, itu adalah titik beratnya. Bagaimana sih menentukan titik berat? Contoh nih, seperti kayak batang. Batang kan berarti titik beratnya di mana? Di tengah-tengah kan? Misalkan batang panjangnya L, berarti titik beratnya di tengah-tengah, yaitu di L per 2 atau setengah L-nya. Kayak segi 4, berarti kita ambil titik potong antara antara dua garis ininya ya, potongnya ya. Lingkaran bola juga sama, berarti di pusatnya, segitiga, cincin, silinder, kerucut, dan lain-lainnya. Nah, ini cara menentukan titik berat. Jadi ada titik berat berupa pusat gravitasi, maka di sini kan X1 total X1 kali W1 tambah X2 kali W2 dan seterusnya per total W-nya atau beratnya. Y-nya juga sama, berarti beda di Y-nya. Ini kalian perhatikan aja dulu ya. Ya tergantung, kalau misalkan dia titik pusat massa, berarti di sini diganti dengan M. Kalau misalkan dia luas juga sama nih, yang berwarna biru dia kan pakainya titik pusat massa benda berbentuk plat. Kalau bentuk plat itu kan kita gunakannya luas ya, maka tinggal diganti luas. Kalau misalkan titik pusat benda berbentuk batang, batang itu biasanya kita gunakan hanya panjangnya L, maka kita ganti dengan L. Nah, ini ada beberapa contoh titik potong atau titik pusat pada beberapa benda. Ada benda yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Kalian harus hafal biasanya ya, atau ntar juga diketahui dalam soal. Soalnya sebagai berikut. Gambar di bawah ini adalah benda berbentuk bidang homogen yang koordinat titik beratnya adalah. Nah, untuk membahas ini kita tahu bahwa bangunan seperti pada gambar. Kemudian ditanyakan berapa titik berat bangunannya atau X0, Y0. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bagi dulu bangunan ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bangunan pertama. Nah, kita tentukan untuk bangunan pertama ini luasannya. A1 sama dengan panjang kali lebar, yaitu 30 dikali 10 sama dengan 300. Kemudian dari bangunan pertama ini kita tentukan titik beratnya, atau X1, Y1. Nah, untuk X1-nya bernilai setengah dikali 30 sama dengan 15. Untuk Y1-nya sama dengan setengah dikali 10 sama dengan 5. Kemudian untuk bangunan berikutnya, kita tentukan juga luasannya, yaitu untuk A2 sama dengan panjang kali lebar, atau sama dengan 20 dikali 10. 20 itu diperoleh dari 30 dikurang 10, sedangkan 10 ini diperoleh dari 20 dikurang 10, sehingga diperoleh luasan untuk bangunan kedua adalah 200. Kemudian untuk bangunan kedua ini juga kita tentukan titik beratnya, atau X2, Y2. X2 nya sama dengan setengah dikali 10. 10 ini diperoleh dari 20 dikurang 10,
ditambah 10 sama dengan 15. Bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian untuk Y2 nya sama dengan 12 kali 20. 20 ini diperoleh dari 30 dikurang 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, untuk mencari besarnya X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A2 A1 ditambah A2. Kita masukkan nilainya. X0 sama dengan 300 dikali 15 ditambah 200 dikali 15 dibagi 300 ditambah 200. X0 sama dengan 4.500 ditambah 3.500 per 500. Nah, ini kita sama-sama bagi dengan 500. Sehingga diperoleh 9 ditambah 6 per 1. Atau sama dengan 15. Untuk Y0 nya persamaannya adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan nilainya. Y0 sama dengan 300 dikali 5 ditambah 200 dikali 20 per 300 ditambah 200. Y0 sama dengan 1500 ditambah 4000 per 500. Nah, sama-sama kita sederhanakan bagi 500. Jadi Y0 sama dengan 3 ditambah 8 per 1. Y0 sama dengan 11. Jadi koordinat titik beratnya bangunan ini adalah 15,11.